Jadi dulu tuh ada urban legend di Bandung, katanya di Jalan Cipaganti suka ada sosok pendekar tanpa kepala yang berkeliaran di malam hari. Jadi suka dianjurin tuh kalau misalkan Jalan Cipagantinya lagi sepi, jangan sampai deh kalian lewat situ karena pasti ketemu sama sosok pendekar tanpa kepala itu. Gak cuma itu, katanya di rumah peninggalan zaman Belanda yang ada dak taman, di situ tuh ada satu patung kuda. Nah si patung kudanya teh suka hidup di malam hari. Karena menimbulkan keresahan, akhirnya si patung kudanya dipindahin sehingga si mitos ini akhirnya memudar. Nah yang aku mau ceritain sekarang adalah urban legend yang ada di Jalan Siliwangi yang dialami sama teman-teman kakakku sekarang. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, let's start the story. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bia, sorry guys, ketemu lagi sama aku Bia di CHY. Semuanya kenalin aku Bia. Di sini aku menceritakan cerita horor yang menarik. Semoga cerita horor yang menarik ini bisa menarik juga buat kalian. Nah, kalau cerita kali ini dialami oleh temennya kakak aku. Jadi mereka itu semua adalah sekumpulan mahasiswa yang merantau dan akhirnya berkuliah di Bandung. Kejadiannya sendiri udah terjadi sekitar 10 tahun lalu gitu, udah lebih kayaknya. Jadi nama teman kakak aku ini adalah Doni, tentunya nama ini sudah disamarkan, dan Doni ini memiliki teman dekat yang bernama Ari, Bisma, Ciko, dan Erik. Kedekatan mereka itu terjalin karena mereka sama-sama maba di universitas di Bandung, dan universitasnya ini salah satu yang lumayan terkenal di Bandung. Alhasil mereka itu sering nongkrong bareng dan kelayapan bareng buat nyari kulineran di malam hari. Sedekat itu guys mereka hubungannya. Nah pada suatu hari mereka pun iseng-iseng nih buat ngomongin urban-urban legend yang ada di kota Bandung ini. Dan bahkan suka nyeletuk buat, ayolah kita cek ini lokasi urban legendnya, emang benar seserem itu, emang benar setannya bakal muncul. Nah kebetulan beberapa dari mereka ini memiliki mobil sehingga kalau mereka malam hari mau kulineran nih, mereka suka sekalian buat ngelewatin tempat-tempat angker di Bandung. Tapi ini cuman ngelewat doang ya, bukan buat penelusuran gitu. Adalah satu sekolah di Bandung yang didirikan di atas bangunan tua zaman Belanda. Yang konon katanya nih ada noni Belanda yang suka muncul di salah satu jendela di bangunan itu. Sehingga pamalilah kalau misalkan si kelas yang ada di bangunan itu dimatiin lampunya atau ditutup jendelanya. Mereka kadang suka ngelewatin tuh iseng aja, kira-kira nemu gak ya sama noni Belandanya. Sama kadang tuh mereka suka ngeliat dari kejauhan si rumah gurita, apakah benar itu adalah rumah dari para penganut gereja setan. Pokoknya seseru itulah kehidupan perkuliahan mereka. By the way, itu si rumah gurita lagi dijual loh, aku lihat di TikTok kemarin. Nah ini ya klipnya. Anyway, back to the topic. Suatu malam, si 5 sekawan ini tuh mau pergi kulineran. Terus ada salah satu orang yang nyeletuk. Kita malam ini makan sate aja. Cuma untuk kesana kita mesti ngelewatin Jalan Siliwangi yang angker itu. Kalian berani gak? Jadi konon katanya di Jalan Siliwangi ini ada suatu pohon gede yang ditunggui oleh sosok hantu boneka. Jadi memang di bawah pohon itu ada boneka guys. Boneka itu sendiri sebenarnya benda perwujudan bela sungkawa karena sempat di situ ada satu keluarga yang meninggal dunia dan salah satu korbannya itu adalah anak kecil, sehingga ditaruhlah boneka di situ untuk bela sungkawa aja. Cuman itu urban legendnya jadi kayak si bonekanya tuh dirasukin sama sosok hantu anak kecil tersebut. Entah gimana ceritanya ini berkembang sehingga Jalan Siliwangi ini dicap sebagai jalan yang angker terutama di malam hari. Padahal di siang hari ini nggak terlalu angker guys, karena menurut aku indah banget dan teduh juga rindang karena itu banyak pepohonan yang menutupi gitu ya, jadi adem. Tapi emang kalau di malam hari lebih redup aja karena kan langitnya tertutupi oleh pepohonan, mungkin penerangannya juga kurang banyak jadi agak remang aja dikit. Singkat cerita akhirnya mereka pun mengiyakan ide untuk kulineran makan sate di malam itu dengan melalui Jalan Siliwangi. Nah tapi salah satu dari mereka yaitu Erik gak bisa ikut karena dia mau pacaran. Akhirnya 4 orang lainnya itu bersiap-siap untuk pergi kulineran. Mereka udah masuk ke dalam mobil, udah siap buat berjalan. Bahkan saat nyampe ke Jalan Siliwangi, mereka itu riweh ngeliatin itu mana tuh pohon yang ada bonekanya sampai nunjuk-nunjuk. Oh itu kali, oh ini kali, oh itu, oh ini gitu. Ya cuman happy-happyan aja. Tapi memang gak ada hal horor yang terjadi sama mereka. Bahkan mereka tuh bisa sampai tempat sate dengan selamat. Nah pas di tempat makan sate ada salah satu orang yang nantang. Ntar pas kita ngelewatin Jalan Siliwangi lagi, coba deh lampunya dimatiin. Karena siapa tahu tuh nanti pas lampunya dimatiin, terus kita nyalain lagi, tahu-tahu ada hantunya nih di depan mobil kita, kan seru ya. Nah pada waktu itu anggap aja yang nyetir itu adalah Doni. Dia sebenarnya di sini agak kurang setuju dengan saran tersebut karena rawan banget kalau misalkan jalannya aja udah minim pencahayaan terus mereka matiin lampu mobil dengan alasan keselamatan, kan agak riskan gitu ya. Takutnya nanti ada pengendara lain yang nggak ngeh ada kendaraan mereka.
Di situ sih si Doni diceng-cengin, katanya dasar cemen masa gitu aja gak berani, aman lah, ntar kan situasinya bisa dikendalikan. Yang agak kesentil juga nih sama egonya, dia mikir, "Entar ya gua coba pura-pura matiin ini mobilnya biar kalian tahu rasa," gitu. Dan bener aja saat mereka kembali pulang, kan harus ngelewatin Jalan Siliwangi lagi nih. Pas waktu itu, dipaksa tuh, "Doni ayo buruan matiin itu lampunya, kita mau cek, kita pengen meng-experience kehororan tuh kayak gimana." Di sini ya udah Doni cobain deh, iseng doang kayak ceklek sedetik doang gitu, tapi ya udah nggak ada apa-apa dan semuanya tuh kayak kecewa, kurang lama, ayo Doni coba lamain." Di sini si Doni mulai iseng nih, dia memang rada minggir-minggirin itu mobilnya biar dia bisa melancarkan otaknya dia yang tadinya mau pura-pura matiin si mobil bilangnya itu rusak gitu kan. Akhirnya dia rada minggirin terus dia matiin lampu depannya itu agak lamaan. Terus dia coba nyalain lagi tuh lampunya dan tetap gak ada apa-apa guys. Semuanya tuh aman sentosa, tidak ada satu penampakan pun, bahkan gak ada mobil atau kendaraan lain pun yang lewat di situ, cuma mobil mereka doang. Akhirnya mereka pun kecewa, katanya ini mitos kali ini, katanya bakal bisa ketemu setan, kita udah matiin, kita udah berani, kok gak muncul cemen nih setannya. Nah Doni yang di sini mulai mau beraksi mematikan mobil mereka, akhirnya dia mulai bergerak nih, cet! Akan tetapi sebelum dia berhasil mematikan mobil, mobilnya udah mati sendiri guys. Yang lainnya akhirnya bilang ke Doni, "Ini mobil kenapa nih? Coba lu nyalain." "Iya, iya bentar gue coba," katanya. Tapi tetap guys, gak nyala sama sekali. Akhirnya yang lain pun bilang, "Ini Doni bercanda nih, ayo buruan lah ini udah malam gak lucu kali di sini terdampar, buruan," gitu. Tapi tetap dicoba di starter berapa kali pun nggak nyala. Akhirnya mereka pun bilang, "Ini akinya apa ya? Coba kita turun kita cek." Akhirnya mereka pun turun dan ngecek tuh ngebuka kap bagasi mobil, coba dilihat ada nggak mungkin ke akinya atau apa gitu. Tapi kayaknya ya mereka juga kurang paham. Kalaupun memang masalahnya aki berarti kan harus dijumper. Mereka pun memutuskan untuk menunggu kendaraan lain lewat. Akan tetapi guys, malam itu sumpah cuman mereka doang yang ada di situ. Agak mulai panik, sebenarnya lebih ke kayak gak nyaman ya berada di jalanan yang sepi. Mereka pun memutuskan untuk nelpon Erik. Siapa tahu nih Erik bisa nyamperin mereka untuk ngejumper Aki doang biar mobil mereka itu bisa jalan. Akhirnya diteleponlah Erik dan setelah beberapa kali percobaan nyambung nih. Intinya Rick dateng dong ke sini. Mobil kita mogok nih di Jalan Siliwangi. Lo bisa nggak ya datang buat jumperin ini mobil? Mereka pun akhirnya nungguin Erik datang dengan kesunyian yang mencekam karena memang agak awas-awas juga ya. Segimanapun mereka jahil, mereka agak gak nyaman dengan keheningan dan kehampaan itu. Tapi aminnya gak lama kemudian si Erik ini datang nih, Erik sendiri. Nah tanpa babi bu, Erik itu ngelihat keadaannya, terus somehow ini mobil akhirnya benar. Setelah masalah mobil selesai, akhirnya mereka berempat tetap di mobil yang dikendarai Doni, sementara Erik ini pamit karena dia harus nyamperin pacarnya lagi. Nah keesokan harinya, Doni dan teman yang lainnya ini berkehendak untuk berterima kasih kepada Erik sekaligus minta maaf karena udah nyusahin Erik. Padahal Erik itu lagi ngedate gitu sama pacarnya, malah diganggu sama mereka. Akhirnya mereka pun nyamperin Erik lah di sore hari itu untuk berterima kasih sekaligus mau neraktir. Pas ketemu sama si Erik ditanya lah, "Rik gimana kemarin ngedate lo aman gak?" "Oh aman aja kok, santai-santai," gitu. Terus, "Oh iya soalnya gue takutnya cewek lo marah kemarin, gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa, cewek gue happy-happy aja." "Oh bagus lah kalau aman, kita juga mau traktir cewek lo deh, karena cewek lo itu udah berkorban juga buat kita. Dia rela ditinggalin demi lo datang ke kita untuk ngejumper mobil kita." Di sini si Erik cuman bengong, ngejumper. Ngejumper apaan? Itu lo Rik, lo kan ngejumper mobil kita kemarin pas mobil kita mogok di Siliwangi. Enggak, gue sama cewek gue gak ngapa-ngapain, gue sama cewek gue kemarin semalaman. Nah jadi, kalau kemarin yang bantuin mereka bukan Erik, siapa dong? Itu pun masih menjadi misteri sampai saat ini karena nggak ketebak guys. Bahkan Erik ini beneran udah sumpah-sumpah, "Enggak, gue tuh sama cewek gue gak bantuin kalian. Gue bahkan gak dapet telepon dari kalian, ini lihat nih gak ada di history call-nya, gak ada dari kalian." Ya, itu dia pengalaman dari temennya kakak-kakakku. Pas aku denger ini, lumayan serem sih karena aku pikir, wow, serem juga ya. Mungkin pelajarannya kita jangan sompral, jangan nantangin, karena kita nggak tahu kan apesnya tuh kapan. Tapi aku di sini masih bersyukur karena akhirnya mereka ya
bantuin sama sosok apalah itu, dan juga mereka bisa selamat-selamat aja nggak kena apes yang kayak gimana. Itu guys cerita dari Urban Legend di Bandung. Nah buat kalian yang punya Urban Legend lainnya silahkan di komen aja. Ceritanya mungkin singkat ya, tapi ini sih ceritanya sangat berkesan di aku. Aku sempat mikir ceritain jangan ya, tapi at the end ceritain aja deh karena buat aku ini lumayan seru gitu. Oke guys, sekian ceritanya. Thank you so much sudah nonton. Sorry kalau misalkan ada kurang-kurang. Support aku terus ya. See you in the next video. Bye-bye.